Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Abdul Rozak. Saya di sini ingin mempresentasikan untuk tugas UTS dari analisa proses bisnis. Oke, jadi di nomor 1 ada jawaban 1 perbedaan DMAIC dan DFSS. DMAIC atau yang disebut dengan Define, Measure, Analyze, Improve, Control, dan DFSS Design for Six Sigma merupakan dua metode yang berasal dari konsep Six Sigma tapi memiliki tujuan dan penerapan yang berbeda. Di sini ada aspek tujuan, fokus, tahapan, kondisi penggunaan, hasil akhir. DMAIC DMAIC sebagai memperbaiki proses yang sudah berjalan. Untuk DFSS merancang proses atau produk baru. DMAIC mengurangi kesalahan dan meningkatkan kualitas proses yang ada. Untuk DFSS menciptakan desain yang memenuhi kebutuhan pelanggan sejak awal. DMAIC tahapan itu memiliki Define, Measure, Analyze, Improve, dan Control. Untuk DFSS Define, Measure, Analyze, Design, Verify. Untuk kondisi penggunaan ketika proses masih dapat diperbaiki. DFSS ketika proses lama tidak aktif atau belum tersedia. Untuk hasil akhir, perbaikan performa proses yang ada. DFSS desain baru yang lebih sesuai dengan kebutuhan pengguna. Secara sederhana, DMAIC digunakan ketika perusahaan ingin memperbaiki proses yang telah berjalan, sedangkan DFSS digunakan apabila perusahaan membutuhkan rancangan proses atau produk baru yang sejak awal dirancang untuk menghasilkan kualitas yang lebih baik. 2. Analisis kasus PT Anugrah Logistik. Untuk asumsi dasarnya terdapat asumsi yang bisa digunakan, yaitu 1. Gudang transit utama merupakan pusat distribusi seluruh cabang. 2. Sistem informasi perusahaan digunakan dalam pencatatan dan pelacakan barang. 3. SOP operasional telah tersedia namun belum tentu diterapkan secara konsisten. 4. Tingkat turnover kurir meningkat dalam 1 tahun terakhir. 5. Data operasional perusahaan tersedia dan dapat diakses untuk keperluan analisis. A. Framework yang digunakan untuk mengidentifikasi akar permasalahan secara menyeluruh. Saya memilih kombinasi DMAIC untuk dan Business Process Modeling atau yang disebut BPMN. Alasannya adalah karena kasus yang dihadapi menunjukkan adanya penurunan kinerja pada proses yang sudah berjalan. Oleh karena itu, pendekatan DMAIC lebih tepat dibandingkan DFSS yang berfokus pada perancangan proses baru. Selain itu digunakan untuk memetakan alur kerja sehingga titik-titik kemacetan proses dapat terlihat dengan jelas. Alasan kenapa tidak memiliki pendekatan lain, fishbone diagram dan 5Y, metode ini cukup baik untuk mencari kemungkinan penyebab masalah, tetapi sangat bergantung pada opini dan wawancara sehingga berpotensi menghasilkan kesimpulan yang subjektif. Oke, ada value stream mapping atau yang disebut dengan VSM, efektif untuk mengidentifikasi aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah, namun metode ini kurang mampu menjelaskan hubungan antara faktor manusia, sistem informasi, dan kebijakan organisasi. Dengan menggabungkan DMAIC dan BPMN, analisis dapat dilakukan secara lebih sistematis dan berbasis data. Selanjutnya ada diagram proses. Untuk saat ini, barang masuk, pemeriksaan awal dilanjut dengan pencatatan sistem, lalu sortir barang, lalu penyimpanan sementara, lalu loading kendaraan, pengiriman ke cabang barang diterima, lalu berdasarkan titik kritis yang perlu diperhatikan berada pada proses pencatatan sistem sorting barang dan loading kendaraan. B. Ada data yang dikumpulkan. Untuk memperoleh gambaran yang objektif, beberapa data yang perlu dikumpulkan antara lain data operasional, yaitu waktu proses inbound, waktu sortir barang, waktu loading kendaraan, waktu keberangkatan armada, jumlah keterlambatan pengiriman. Sumbernya itu dari supervisor gudang, sistem monitoring logistik. 2. Ada data sistem informasi, yaitu frekuensi downtime sistem, durasi gangguan sistem, dan log error aplikasi riwayat pemeliharaan server.
Sumbernya dari divisi IT. Untuk di nomor 3 ada data SDM, tingkat turnover karyawan. Itu ada riwayat pelatihan, jumlah tenaga kerja aktif, tingkat absensi. Sumbernya itu dari divisi SDM. Nomor 4 ada data kualitas, jumlah barang rusak, lokasi kerusakan terjadi, dan jenis kerusakan. Sumbernya dari divisi quality control. Selanjutnya ada validasi data agar data tidak dipengaruhi kepentingan antar divisi. Langkah validasi yang dilakukan adalah: 1. Membandingkan laporan antar divisi dengan data sistem. 2. Melakukan observasi langsung di gudang. 3. Menggunakan data historis 6 bulan terakhir. 4. Melakukan wawancara terhadap operator lapangan, bukan hanya manajer. Kelima, ada melakukan sampling terhadap transaksi pengiriman. Selanjutnya C, ada hipotesis awal mengenai akar masalah. Berdasarkan informasi yang tersedia, saya berpendapat bahwa akar masalah utama kemungkinan bukan hanya berasal dari satu divisi, melainkan kombinasi beberapa faktor yang saling berkaitan. Hipotesis utama saya adalah: 1. Ketidaksesuaian kapasitas operasional dan volume barang. Jika volume pengiriman meningkatkan sementara kapasitas gudang dan tenaga kerja tidak bertambah, maka akan terjadi antrean pada proses sorting dan loading. Akibatnya yaitu pengiriman menjadi terlambat, barang menumpuk, dan resiko kerusakan meningkat, serta biaya operasional bertambah. 2. Ketidakpatuhan terhadap SOP. Kemudian terdapat prosedur yang tidak dijalankan secara konsisten akibat tekanan target atau kurangnya pengawasan. Dampaknya yaitu kesalahan sorting, kesalahan pencatatan, atau kerusakan barang. 3. Ada tingginya turnover karyawan, perganti kurir dan petugas gudang yang terdapat tinggi dapat menyebabkan kurangnya pengalaman kerja, kesalahan operasional meningkat, serta produktivitas menurun. Hipotesis ini lebih kuat karena mampu menjelaskan 3 gejala sekaligus, yaitu gejalanya pengiriman terlambat, barang rusak meningkat, biaya operasional naik. Penjelasannya terjadi bottleneck pada gudang, sorting dan handling tidak optimal, lembur, rework, dan keterlambatan distribusi. Sementara itu penjelasan dari masing-masing kepala divisi hanya menjelaskan sebagian masalah dan belum mampu menjelaskan keseluruhan fenomena yang terjadi. D. Rekomendasi perbaikan dan trade-off. Solusi jangka pendek: audit proses gudang. Tujuannya mengidentifikasi bottleneck, mengukur waktu proses aktual. Keuntungannya itu cepat dilakukan. Kelemahan: tidak menyelesaikan masalah struktural. Nomor 2 ada pelatihan ulang karyawan. Tujuan meningkatkan kepatuhan SOP, mengurangi kesalahan operasional. Keuntungannya biaya relatif rendah. Kelemahannya efeknya tidak langsung terlihat. Ketiga ada monitoring KPI harian. Indikator waktu sorting barang rusak, ketepatan pengiriman. Keuntungan pengawasan lebih mudah. Kelemahannya membutuhkan disiplin laporan. Solusi jangka panjang: 1. Otomatisasi proses sorting menggunakan metode barcode, scanner, dan sistem tracking otomatis. Keuntungannya akurasi meningkat, kesalahan manusia berkurang. Kelemahannya investasi awal cukup besar. 2. Integrasi sistem informasi menggabungkan seluruh cabang dalam satu proses yang terintegrasi. Keuntungannya itu adalah data lebih akurat, monitoring real time. Kelemahan membutuhkan waktu implementasi yang panjang. Nomor 3 ada program pengembangan SDM meliputi pelatihan berkala, sistem penilaian kinerja, retensi karyawan. Keuntungannya menurunkan turnover, kelemahannya hasil baru terlihat dalam jangka panjang. Di sini ada resiko politis dan organisasional. Beberapa resiko yang muncul adalah penolakan dari manajer divisi yang merasa kinerjanya disalahkan. 2. Konflik antar divisi saat proses audit berlangsung. 3. Kekhawatiran karyawan terhadap prosedur kerja. 4. Ada penolakan terhadap investasi teknologi karena biaya yang cukup besar. Untuk mengurangi risiko tersebut, manajemen perlu menekan bahwa tujuan analisis adalah memperbaiki proses bisnis secara keseluruhan, bukan mencari pihak siapa yang harus disalahkan. 3. Latar belakang. Sektor pertanian memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan pangan sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi. Agar hasil yang diperoleh lebih optimal, diperlukan pengolahan proses bisnis yang baik, mulai dari produksi hingga pemasaran. Di sini ada rumusan masalah, apa yang dimaksud dengan integrasi vertikal dalam agrowisata.
Dua, ada bagaimana alur proses bisnis pada sistem agrowisata terintegrasi. Tiga, ada apa manfaat dan tantangan dalam penerapan integrasi vertikal agrowisata. Selanjutnya ada tujuan penulisan, menjelaskan konsep integrasi pada agrowisata, menguraikan proses bisnis yang terjadi dalam kegiatan agrowisata. Tiga, ada mengidentifikasi manfaat serta kendala yang muncul dalam penerapannya. Kesimpulannya singkat dari saya, integrasi vertikal agrowisata dapat meningkatkan efisiensi pengolahan usaha karena seluruh proses mulai dari proses produksi hingga pelayanan wisata saling terhubung. Pendekatan ini mampu menambah nilai ekonomi, memperluas peluang usaha, dan memberikan pengalaman edukatif bagi masyarakat. Sarannya, pelaku usaha perlu meningkatkan kualitas layanan, menjaga mutu produk, memanfaatkan teknologi secara tepat, dan serta melakukan evaluasi berkala agar kegiatan agrowisata dapat berkembang secara berkelanjutan. Itu saja yang bisa saya sampaikan dan saya presentasikan. Mohon maaf sebelumnya jika ada salah kalimat. Saya M. Abdul Razak, izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.